Pernah nggak sih kamu lihat seseorang yang punya koleksi cincin batu permata atau akik segudang, dari batu langka sampai batu lokal, tapi sehari-hari, yang dipakai, kok cuma itu-itu aja? Atau malah kamu sendiri kayak gitu, di rumah punya 15 cincin, tapi yang nempel di jari ya 1, 2 biji doang. Kok bisa ya? Kenapa kita punya banyak, tapi yang dipakai cuma 1? Yuk, kita bongkar bareng-bareng, dari sisi psikologi sampai kebiasaan yang sering gak kita sadari. Cincin favorit itu nyambung ke identitas. Menurut psikologi, manusia cenderung melekatkan identitas dirinya pada benda-benda tertentu yang punya makna emosional. Nah, cincin yang sering dipakai sehari-hari biasanya sudah jadi semacam perpanjangan diri, entah karena pemberian orang terdekat, warisan keluarga, atau bahkan pernah dipakai saat momen penting dalam hidup. Jadi meskipun punya banyak koleksi yang lebih indah, lebih mahal, atau lebih langka, tetap aja, yang satu ini terasa gue banget. Penelitian dalam Consumer Psychology menyebutkan bahwa orang cenderung memilih barang yang memiliki emotional attachment, bukan yang paling bagus atau mahal. Ini disebut endowment effect. Benda yang kita miliki dan akrabi terasa lebih berharga dibanding benda lain, walaupun objektifnya biasa aja. Soal kenyamanan. Cincin itu bukan cuma soal estetika, tapi juga soal kenyamanan. Kadang ada cincin yang desainnya keren, tapi kalau dipakai harian, kegedean, berat, atau bikin jari pegal. Ada juga yang mudah nyangkut di kantong, sarung, atau saat nyetir. Akhirnya, yang sering dipakai adalah cincin yang paling nyaman, fit di jari, enteng, dan gak ganggu aktivitas. Otak manusia suka dengan rutinitas yang nyaman. Kalau sesuatu sudah terasa cocok di badan, kita cenderung malas bereksperimen lagi. Ini disebut status quo bias. Sama kayak orang yang punya banyak baju, tapi kaos favoritnya itu-itu aja. Ada nilai keberuntungan personal. Meskipun kita nggak bahas mistis, tapi secara psikologis, manusia memang suka mencari pola. Misalnya, waktu pakai cincin ini, rezekinya lancar. Atau, waktu wawancara kerja, aku pakai cincin ini dan diterima. Nah, hal kayak gini disebut positive reinforcement dalam psikologi. Otak mengaitkan benda tertentu dengan pengalaman positif. Dan itu bikin kita makin sering memilih benda itu. Jadi bukan karena cincin itu punya hodam atau daya gaib, tapi karena ada kenangan baik yang membekas, dan otak kita menyimpannya sebagai benda pembawa keberuntungan. Niat koleksi bukan buat dipakai. Ini juga sering kejadian, banyak kolektor batu akik atau permata. Sebenarnya bukan niat buat dipakai semua, tapi lebih ke seni mengoleksi, seperti halnya orang yang koleksi perangko, uang lama, atau miniatur mobil. Ada kepuasan tersendiri saat melihat lemari, atau kotak batu penuh batu, yang beragam dari warna, bentuk, sampai kisah di baliknya. Bahkan ada yang sengaja mengoleksi untuk dinikmati secara visual saja, buat diilus-ilus pas lagi santai, atau jadi bahan ngobrol dengan sesama kawan penghobi batu. Aktivitas mengoleksi terbukti memberi efek dopamin, hormon yang bikin kita senang dan puas. Sama kayak orang yang hobi berburu barang langka, benda itu bisa jadi sumber kebahagiaan pribadi. Ada unsur rasa sayang. Pernah merasa sayang buat pakai cincin tertentu karena takut rusak, apalagi kalau batunya langka, enbannya handmade, atau harganya nggak main-main. Nah, ini disebut loss aversion dalam psikologi. Kita cenderung lebih takut kehilangan sesuatu yang kita anggap berharga, daripada menikmati penggunaannya. Akhirnya, cincin itu cuma dipajang, dijaga banget. Bahkan ada yang dibungkus tisu, dan dimasukin plastik kecil satu-satu. Jadi jangan heran, kalau ada orang punya banyak cincin bagus, malah nggak pernah dipakai sehari-hari. Pengaruh gaya dan kecocokan penampilan. Satu lagi alasan yang sering nggak disadari, gaya pribadi. Kadang ada cincin yang cocok dipakai saat acara formal. Ada juga yang gayanya lebih ramai, cocok buat nongkrong, atau komunitas batu. Tapi untuk harian, ya balik ke yang simple, netral, dan cocok buat segala situasi. Sama seperti sepatu, punya banyak, tapi yang dipakai harian tetap sneakers andalan. Dalam psikologi disebut functional minimalism. Kita akhirnya kembali ke pilihan yang paling fungsional dan cocok dengan gaya hidup sehari-hari. Jadi kesimpulannya, punya banyak koleksi cincin bukan berarti harus semuanya dipakai. Karena pada akhirnya, yang dipakai itu, yang paling nyaman, yang punya nilai emosional, yang terasa bawa keberuntungan, dan yang cocok sama gaya harian kita. Selebihnya, tetap berharga, tetap memuaskan buat dilihat dan dikoleksi. Jadi kalau kamu punya banyak cincin tapi pakai yang itu-itu aja, nggak aneh.
kamu nggak sendiri bro. Tulis di komentar, cincin favorit kamu yang selalu kamu pakai itu batu apa? Dan kenapa kamu pilih itu? Yuk, kita ngobrol bareng. Sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.